Saudara-saudara, mari kita bahas lebih lanjut buku Bhinneka Tunggal Ika ini dalam Indonesia Emas, di mana manusia sehat membawa perdamaian dunia ya. Nah, setelah dipelajari dengan seksama, Rektor Universitas Pancasila, Profesor Dr. Adnan Hamid SHMH MM memberikan sambutan sebagai berikut. Ini saya bacakan selengkapnya supaya lebih bisa dipahami secara menyeluruh gitu. Semangat Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya pesan nasional, tapi sudah merupakan pesan universal. Di tengah kompleksitas global saat ini, semangat Bhinneka Tunggal Ika menjadi sangat penting bagi dunia agar dapat membangun kehidupan antar negara yang berdampingan dan harmonis ya. Khusus bagi Indonesia dengan keanekaragaman budaya, bahasa, dan agama serta adat istiadatnya, semangat Bhinneka Tunggal Ika menjadi modal utama dalam persatuan dalam keragaman ya. Perbedaan tersebut sebenarnya mempunyai potensi adanya sumber konflik. Namun apabila dikelola dengan baik dan bijaksana akan menjadi suatu kekuatan. Oleh karena itu, prinsip Bhinneka Tunggal Ika perlu dipahami bersama melalui berbagai cara, ya, antara lain toleransi, yaitu prinsip menghormati adanya perbedaan. Selain itu didialogkan, yaitu melakukan komunikasi secara terbuka dan konstruktif, serta tentunya perlu ada kerjasama dalam mencapai tujuan bersama, toh. Jadi prinsip Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya dapat diterapkan dalam lingkup nasional Indonesia yang memiliki keanekaragaman tersebut, tapi sudah universal yang juga dapat dilakukan menghadapi persoalan di dunia internasional yang mengubah ancaman atau resiko keragaman menjadi peluang untuk membangun kemajuan itu sudah dipikirkan jauh semenjak zaman sebelum lahirnya ilmu pengetahuan modern. Gitu. Pembuahan sperma pada sel telur tidak bisa diartikan sebagai menguasai, tapi bergabung dan menghasilkan kehidupan baru. Meski benar setelah melalui seleksi alamiah, hanya sperma terkuat atau the fetus yang berhasil melakukannya, seperti awal dari teori Charles Darwin. Pendapat ini memicu perlombaan antar manusia, bangsa, dan negara untuk memperebutkan posisi paling kuat di berbagai bidang kehidupan. Persenjataan, ekonomi, keuangan, politik, sosial, budaya, ditambah sekarang abad era informasi. Demi pertahanan dan keamanan dan supremasi nasional masing-masing dalam pergaulan antar bangsa. Nah, ini nggak apa-apa kan? Gitu? Konsekuensi logis. Nah, setelah Christopher Columbus tahun 1492 menemukan pantai timur Amerika, maka mulai era Atlantik di mana Eropa menjadi pusatnya. Melalui kekuatan maritim, bangsa-bangsa di Eropa menemukan berbagai pulau dan benua yang kemudian diklaim sebagai milik atau koloninya. Sehingga terjadilah kolonialisme. Setelah kemakmuran di Amerika Timur bergeser sampai ke barat bertemu dengan Samudra Pasifik,
maka muncul era Pasifik di mana Amerika menjadi pemimpinnya. Konfigurasi dunia berubah menjadi 5 benua yang disatukan oleh Samudra Pasifik, sama seperti negara kepulauan Indonesia yang disatukan oleh Pancasila. Sehingga yang berbeda-beda menjadi satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang menarik, seperti juga bahasa Indonesia, yang lahir pada Sumpah Pemuda tahun 1928, adalah satu-satunya bahasa di dunia yang menggunakan aksara Latin yang mempunyai kosakata inklusif, aku, kami, kita, kosakata tanah air, kosakata saudara atau satu udara, karena udara yang ada di paru-paru kita itulah yang diisep dan kemudian menjadi ditularkan, disambung kemana-mana di antara orang sekeliling kita. Bahkan satwa, flora, fauna yang ada di dekat kita itu, kita punya saudara, ya. Kita juga mempunyai kosakata mengalami, artinya bersatu dengan alam, ya. Dan setelah diketemukan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kolonialisme menjadi sarana untuk mendapat sumber bahan baku yang digabungkan dengan mesin, metode, kapital, tenaga kerja atau 5M, maka terjadi industrialisasi dan melahirkan ilmu manajemen saintifik oleh F.W. Taylor tahun 1856 sampai 1915. Nah, lalu melalui konferensi Asia Afrika 1955, Indonesia yang baru merdeka tahun 1945 sudah menjadi inisiator dalam era dekolonisasi. Ini menimbulkan kegelisahan dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berdiri tahun 1945, sehingga anggotanya bertambah dari 51 menjadi 193 negara. Menimbulkan masalah dalam mekanisme pengambilan keputusan dalam sidang umum. Ya. Karena itulah maka ada yang diberi wewenang khusus mempunyai hak veto. No? Nah, Bung Karno dalam sidang umum PBB 1960 memberikan clearance bahwa Anda semua jangan khawatir, karena yang mau dibangun adalah to build the world anew, yaitu bukan nasionalisme yang sempit, tapi dalam taman sarinya internasionalisme atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Pidato ini mendapat sambutan hangat dari PBB. Dan setelah melalui berbagai lika-liku dan berakhirnya Perang Dingin, Indonesia kembali tampil dalam pertemuan G20, G20 di Bali tahun 2022. Memimpin dengan mengangkat tema hilirisasi yang akan berdampak luas dalam hubungan internasional dan sekarang sedang dalam proses mencari keseimbangan baru. Muncul konfigurasi baru seperti BRICS, terdiri dari 5 negara, Brasilia, Rusia, India, China, Afrika Selatan, seperti unsur dalam alam yang saling menghidupi dan membatasi antara kayu, logam, api, air, dan tanah itu ya. Ini yang kelima nih ya. Ini akan terus berkembang bisa mencapai angka 8 atau hasta dalam bahasa kita Indonesia tuh. Simbol perubahan terus-menerus yang tidak putus-putus itu direpresentasikan dengan angka 8 itu. Kita mempunyai
bersyukur mempunyai ajaran Hasta Brata, 8 cara mengatur alam, dalam cara alam mengatur dirinya sendiri. Surya, Chandra, Kartika, angin, mendung, api, samudera, dan bumi. Seperti alam, pantare, semua mengalir terus dan tidak ada yang tetap kecuali perubahan sendiri itu sendiri, gitu. Nah, ternyata ini membenarkan teori Darwin berikutnya bahwa yang bisa survive bukan the fittest, yang paling besar dan pinter, tapi yang bisa lembut dan lentur. Karena sifat itulah yang bisa mengikuti perubahan. Menjaga kelembutan dan kelenturan adalah pertanda bahwa sesuatu itu masih hidup, sedangkan yang kaku dan keras adalah sahabat kematian. Diibaratkan seperti gigi versus lidah. Gigi akan aus karena selalu diadu dengan objek yang mau digigit, sehingga membuat manusia ompong. Sedangkan lidah lembut dan lentur, bisa aktif selama manusia masih hidup, lantaran bisa bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Meski suatu saat bisa salah gigit, tergigit oleh tetangganya, tetangga dekatnya, toh. Ilmu cara memandang dan latihan Tai Chi seperti dipaparkan penulis interdisipliner dalam buku ini bisa menjadi pilihan seperti dirumuskan sampul buku ini, Bhinneka Tunggal Ika untuk dunia. Kosakata university adalah gabungan unity dan diversity. Artinya tiada diversity tanpa unity. Tiada unity tanpa diversity. Bahkan unity is diversity. Diversity is unity. Nah, ini yang dikenal sebagai Tanhana Dharma Mangroa. Ya. Pancasila adalah suatu Weltanschauung, cara memandang dunia dan mempunyai universitas untuk mengaktualisasikan idenya. Jadi Pancasila bukan sekedar nama daripada suatu universitas, gitu. Ya, semoga sambutan ini bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa lagi, ya.